عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد Assalamualaikum وآله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحو الله ما يشاء ويثبت والله عنده أم الكتاب ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعمال أمتي ما بين 60 و70 وأقلهم من يجوز ذلك الحديث صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Mushola Mirqatul Khairat, yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Wasilah Barakah Subuh Kelurahan Makassar, yang saya hormati para ustaz, para asatidzah, wabil khusus mengarahkannya kepada hamba yang Allah kehendaki kebaikan. Kemudian Rasulullah menjawab, Rasulullah SAW sana dikatakan iwafiquhu li'amalin shalih qabla al-maut thumma yakbiduhu alaihi, yaitu Allah akan memberikan hidayah, akan memberikan petunjuk kepadanya sebelum dia mati, sebelum dia meninggal. Kemudian setelah Allah tunjukkan kepada kebaikan, kemudian baru Allah panggil atau Allah jemput atau Allah matikan. Oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah, kadang-kadang di antara kita ada yang mereka sebelum meninggal rajin sekali untuk masuk masjid, rajin sekali untuk mushola, rajin sekali beribadah, rajin sekali mereka melakukan satu kebaikan, amal sholat. Nah, setelah beberapa saat kemudian Allah panggil, kemudian Allah matikan. Ini cara Allah untuk memberikan husnul khotimah. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Yang penting kita istiqomah untuk beribadah, beramal soleh. Amin ya Allah. Di saat kita beramal soleh, beberapa saat kemudian dipanggil oleh Allah. Itu adalah tanda husnul khotimah. Jadi kita ingat, di saat saudara kita atau mungkin kita sendiri rajin beramal soleh, setelah beramal soleh tiba-tiba Allah panggil, itu tanda bahwa mereka adalah husnul khotimah, mati dalam keadaan baik. Tapi sebaliknya, ketika dia sebelum meninggal, kemudian Allah takdirkan kepada mereka untuk melakukan satu kejahatan atau kemaksiatan yang luar biasa. Di tengah-tengah mereka melakukan kemaksiatan, kemudian dipanggil oleh Allah, itu namanya su'ul khotimah. Dulu pernah sampaikan beberapa tahun yang lalu bahwa ada ketua masjid di Jakarta Pusat meninggal di pusar wanita lain. Nauzubillah. Itu berarti su'ul khotimah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, yang pertama, ketika kita diarahkan oleh Allah, kemudian setelah itu diarahkan oleh Allah,
Rasulullah adalah bagaimana cara Allah mengarahkan, memberikan hidayah. Setelah diberikan hidayah kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu husnul khotimah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang kami muliakan, bila kita berusaha untuk bisa tinggal di Mekah dan Madinah. Jadi kita berusaha untuk bisa meninggal di Mekah dan di Madinah. Bagaimana caranya? Banyak berdoa kepada Allah SWT. Jadi kata Rasulullah SAW di sana dikatakan, manis tato aminkum ayyamu tabi Madinah falyamut. Barang siapa mampu untuk meninggal di Madinah atau di Mekah, maka meninggal, atau tidak ada meninggal sama. Kemudian dikatakan bahwa fa innahu biha kuntu lahu syafi'an syahidan aw syafi'an yaumal qiyamah. Rasul, sesungguhnya orang yang meninggal di Madinah itu sungguh aku menjadi saksi dan menjadi penolong nanti pada hari kiamat. Kutimah lahu barang siapa mengeluarkan sedekah karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditutup hidupnya itu dengan sedekah, maka dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena itu Bapak Ibu yang kami muliakan, maka rajin-rajinlah kita beramal soleh, termasuk sedekah dan sebagainya. Insya Allah kita semuanya mudah-mudahan menjadi husnul khotimah. Amin. Jadi kalau sebanyak itu tadi, masa iya kita nggak dapat satu pun, ya. Nggak dapat di Madinah ya di Mekah, nggak dapat di Mekah di Madinah mungkin la ilaha illallah, nggak dapat itu ini dan sebagainya, puasa, nggak dapat puasa sedekah, nggak dapat sedekah yang lain-lain. Insya Allah dapat husnul khotimah. Setiap kali biasa kita berdoa, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah, atau seperti yang disampaikan oleh Ustaz tadi, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah wa husnul khotimah. Ya, silahkan saja. Yang kita senantiasa berdoa. Hidup ini untuk apa kalau nggak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, sekian dan demikian yang dapat kami sampaikan. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.